Hai all, welcome back to this story. Oke, halo teman-teman, semuanya di episode kali ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu sosok inspiratif yang berhasil membuktikan kalau kesibukan bukan alasan buat berhenti mengejar mimpi. Wow, keren banget ya. Bayangin aja ya guys, kita kali ini di tengah jadwal mengajar, membimbing mahasiswa, sampai dinas di luar kota, beliau tetap mempersiapkan LPDP S3-nya. Wow, bahkan sempat ditolak supervisor dan hampir gagal submit dokumen, tapi akhirnya berhasil lolos LPDP dan akan melanjutkan studi di Hokkaido University di Jepang. Wow, wow, keren banget. Oke, pasti banyak banget sih cerita dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi, daripada kebanyakan openingnya, langsung aja kita sambut guest kita kali ini. So, please welcome. Halo Kak Sabrina. Halo semuanya. Kak Sabrina, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, baik banget. Lagi santai juga ya sesinya ya. Terus juga apa namanya? Sebenarnya sudah kata akan sih sudah enggak ya. Sebenarnya udah di, saya udah di tempat ya dalam arti udah di tempat studi gitu. Jadi udah Wow, dari bulan April udah di dari sini gitu. April, Mei, Juni, Juli. Ya, 3-4 bulan ya, Kak, berarti. Sudah. Oke, Kak Sobrina. Udah settle ya? Oke. Oke, Kak Sobrina. Sebelum nih, before we get into the deep stuff ya, Kak. Gitu. Aku mau ucapin sebenarnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Kak Sobrina untuk sharing bareng Ders di sini gitu. Oke, sebelumnya nih, boleh nggak Kak perkenalkan diri Kak Sobrina terlebih dahulu nih ke teman-teman Ders. Mungkin banyak yang belum kenal. Siapa sih Kak Sobrina itu? Gitu. Baik, sebelumnya terima kasih dari Ders Entertainment ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sobrina Silmi Kori Tartila. Kebetulan profesi sekarang adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Tidar, program studi aquaculture atau banyak orang bilang program studinya perikanan gitu. Itu ya, itu. Kemudian alhamdulillah di em, batch kedua tahun 2025 dapat beasiswa dari LPDP dan kebetulan untuk tujuan studinya adalah Graduate School of Environmental Science Hokkaido University gitu. Cuma memang untuk base kampusnya karena S3 itu kita ngikutin dosennya ya atau ngikutin senseinya ya istilahnya ya. Jadi base-nya harusnya di Sapporo, tapi karena dosennya itu home base-nya atau tempat kerjanya itu di bukan di Sapporo tapi di Hakodate. Jadi saya juga perginya ke Hakodate gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Dan kebetulan saya sampai saya pertama ke Sapporo itu dari bulan April sampai sorry bukan Sapporo, Hakodate ya, Hakodate di bulan April. Berarti per hari ini ya benar tadi ya, sekitar 4 bulanan sudah tinggal di sini gitu. Dan S3-nya kebetulan full S3 gitu, dalam artian di sini kan ada yang by research, ada yang apa namanya by course gitu. Tapi kalau di apa namanya sistemnya di Hokkaido University itu adalah kamu masuk S3 tuh kamu udah by research. Jadi udah nggak ada kuliahan lagi gitu. Beda sih memang sama kalau di kita kuliah di dalam negeri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena saya sekarang sekolah, otomatis kesibukan sebagai dosen di Universitas Tidar itu istilahnya bukan di cut off ya, tapi diberikan tugas untuk belajar gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, kurang lebih itu aja profil saya. Terima kasih. Wow, luar biasa banget nih Kak Sobrina. Yang udah Kak Sobrina mention juga ya, kalau udah settle di Jepang, boleh tahu Kak di kota mana di Jepangnya tadi? Di Hakodate. Haku. Hakodate. Hakodate. Oke, baik. Oke, mungkin aku coba bacain profil singkat lagi nih. Kak Sobrina sedang menempuh studi S3 di Hokkaido University, Jepang. Sekaligus merupakan dosen program studi akuakultur di Universitas Tidar ya, Kak. Dan Kak Sobrina nih memiliki fokus keahlian di bidang nutrisi, fisiologi, dan reproduksi ikan. Dengan latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Airlangga dan S2 IPB. Wow, keren banget. Kak Sabrina, aku mau nanya nih,
awal perjalanan tentang Kak Sobrina. Kapan sih pertama kali Kak Sobrina kepikiran, kayaknya aku harus lanjut S3 deh. Apa momen yang bikin Kak Sobrina tuh mantep gitu untuk Oke, lanjut baik. S3? Sebenarnya kalau untuk masalah kita bicara tentang S3, itu lebih ke profesi ya pasti ya gitu. Karena dosen dan di universitas negeri gitu ya itu sangat-sangat dituntut gitu kita untuk bisa sekolah lagi gitu. Ya memang dalam hal pencapaian karir kita masih bisa nih stay jadi S2 gitu. S2 terus gitu. Tapi kenaikan jabatannya atau kenaikan pangkatnya terus kemudian nanti bisa dapat pendanaan penelitian pokoknya banyak hal akan lebih mudah itu adalah kita dengan sekolah gitu. Nah, jadi eh, apa namanya alasan pertama yang utama ya jelas itu adalah profesi. Terus kemudian yang kedua adalah memang keinginan dari lampau ya. Dalam artian dulu waktu masih S1 lulus, pengen lanjut S2 itu pikirannya sebenarnya pengen sekali keluar negeri gitu. Tapi ya memang karena dari sisi orang tua, jujur mereka masih belum 100% kayak memperbolehkan gitu ya ke luar negeri, takut nanti hilang lah, takut nanti di apa namanya human trafficking lah, pokoknya banyak sekali hal gitulah. Itu pokoknya takut banyak hal yang terjadi gitulah intinya itu. Tapi ya apa namanya saya punya keinginan tuh kekeh banget gitu, tapi akhirnya ya daripada orang orang tua mikir kita nggak dapat restu nanti apa nanti kita sekolah di luar negeri juga kenapa-kenapa gitu. Akhirnya ya sudah maunya ya udah saya tetap S2 tapi dalam negeri gitu dan akhirnya orang tua juga memperbolehkan seperti itu. Nah, terus kemudian juga setelah S2-nya itu saya tidak kembali ke UNER tapi saya agak jauh gitu ya ke IPB itu benar-benar membuka apa ya keinginan lagi gitu untuk sekolah ke luar negeri lagi gitu karena memang di IPB juga apa ya suasana akademiknya itu dapet gitu. Dan juga banyak banget international international exchange-nya gitu di sana gitu dan ya alhamdulillah kemarin juga waktu di IPB itu dapat kesempatan exchange juga gitu dan kebetulan itu juga ke Jepang gitu jadi memang apa ya kayaknya udah dari lama banget gitu apa mendapat romantisasi Jepang gitu ya Japan gitu ya Niho gitu ya. Nah, itu karena ya apa ya dari kesukaan sendiri gitu saya ya ya jujur ya maksudnya saya suka budaya Jepang khususnya ya mungkin di anime terus kemudian musiknya kadang-kadang juga nonton dramanya juga gitu. Nah, itu jadi makanya banyak pengaruh ya itu terus juga pernah dapet bahasa Jepang juga waktu SMA gitu ya dan dari situ juga terinspirasi gitu untuk coba deh belajar bahasa lain lagi gitu. Masa cuma bisa bahasa Inggris sama bahasa Jawa gitu ya, sama bahasa Indonesia gitu ya. Itu coba kita bisa bahasa lain gitu seperti itu. Nah, itu jadi makanya em, apa eh, punya semangat gitu. Nah, itu dan dari exchange itu juga akhirnya kepikiran kayaknya nanti kalau udah lulus S2 kerja kayaknya tetap harus cari kuliah lagi gitu. Dan kebetulan profesinya kebetulan adalah dosen juga gitu dan apa namanya ya mau nggak mau kan akhirnya harus sekolah gitu ya dan ya alhamdulillah eh, apa ya dalam bukan dalam waktu yang singkat sih sebenarnya lebih kepada mm, dapat LPDP-nya ini juga ada kegagalan sekali ya waktu itu terus kemudian kali kedua coba lagi gitu akhirnya keterima seperti itu jadi apa namanya dan emang rezekinya Jepang gitu ya dalam dalam artian adalah em, pengennya sih kalau kemarin exchange udah bisa ke Jepang gitu ya pengennya ke Eropa gitu misalnya gitu kan karena ada teman juga ya teman kolega di dosen juga kan ada yang S2 lulusannya dari Belanda gitu nah pengen gitu nerusin juga ke Belanda ke Eropa gitu ya itu tapi ternyata em, ya karena memang satu lain hal gitu ya rezekinya Allah juga ngasihnya di Jepang karena ya memang masih meromantisasi Jepang itu sendiri gitu. Jadi ya ya udahlah dapatnya Jepang ya Jepang lagi gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Walaupun sebenarnya mungkin Kak Sobrina tuh pengennya ke Eropa, tapi mungkin rezeki dari Allah ya dapetnya Jepang lagi ya. Jadi udah settle ya di Jepang. Berarti udah bisa bahasa Jepang dong, Kak.
Udah Kak Sobri. Kalau dibilang bisa banget sih enggak ya, tapi kalau misalnya cuman daily conversation sih bisa gitu. Ya alhamdulillahnya karena itu tadi sih ya, kebantu dulu dari SMA itu belajar basicnya sekali, basic banget gitu ya, mulai dari apa sih kalau ya good morning, good afternoon, nah itu terus Oke. kemudian mannersnya dengan orang lain gitu ya, harus pakai sang, harus pakai apa namanya apa terus ke sensei gitu ngomongnya kayak gimana itu udah dapet gitu dan ya itu tadi sih ketolong juga em, apa namanya tadi itu nonton drama dengerin musiknya terus kemudian nonton anime juga gitu ya jadi dapet istilahnya dapet insight ya itu dari situ gitu nah makanya pas ke pertama masuk ke lab itu karena labnya itu jujur orang Jepang semua gitu dan saya ngomong pakai bahasa Jepang ya, meskipun tidak sebaik itu gitu ya, itu mereka sangat mengapresiasi itu gitu. Dan jadinya komunikasi jadi lebih, apa ya istilahnya, jadi lebih lancar gitu lah. Sama lah kalau misalnya kita ke suatu daerah gitu. Misal kita bisa logatnya dikit aja gitu. Pasti mereka juga akan ngerespek kita juga gitu, kayak gitu. Atau sama juga mungkin kasusnya kalau pernah dengar juga ya cerita dari teman-teman yang sekolah di Jerman kah, sekolah di Prancis ya, atau bahkan di Belanda gitu. Ada beberapa yang bisa sedikit atau bisa paham mannersnya itu mereka akan direspeknya luar biasa. Wih, kamu ini ya, kamu hebat banget, kamu belajar lah ini itu. Jadi membantu kita dalam proses beradaptasi gitu. Itu. Ya meskipun memang apa namanya bahasa Inggris itu tetap nomor satu gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya diikutin dengan bahasa ibunya juga gitu. Atau ya minimal minimal banget kita tahu cara untuk greetings ya atau maksudnya selamat pagi selamat siangnya itu gitu. Terus kemudian gimana kita bersikap gitu ya kalau di temen kalau sama ini kayak gitu itu gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya di lab itu ada aktivitas apa, ya kamu ikut bantuin kah atau mungkin ikut berpartisipasi kah kayak gitu gitu ya kayak seperti itu gitu. Jadi em, apa ya? em, saya rasa penting aja rasanya ya gitu loh, untuk belajar seperti itu juga gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman gitu, ya mungkin awal-awal banyak yang bilang kayak, aduh nanti kalau saya sekolahnya ke Jepang nanti susah, nggak bisa bahasa dan apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Apa namanya, Jepang sendiri, kalau di kampus-kampus Jepang, mereka yang jadi mahasiswa asing itu biasanya diminta dari dosennya itu untuk ikut kelas bahasa Jepang. Ya udah ikutin aja itu gitu. Ya rajin-rajin datang kelas gitu ya. Sama lah kalau kita pengen bisa, ya kamu belajar gitu. Jangan sampai lagi pula ya. Kalau misalnya kita bisa satu bahasa, itu nanti kan kita bisa bawa pulang tuh. Nah, ketika kita bawa pulang, kita perlu kolaborasi misalnya dengan orang luar negeri. Nah, ada tuh orang Jepang, kita bisa ngobrol pakai bahasa itu juga gitu. Atau mungkin nanti ada orang lain lah gitu, apakah industri atau apa bisa bahasa Jepang. Nah, dari kemampuan itu bisa ngebantu banget gitu di profesinya kita juga seperti itu gitu. Ya gitulah. Nah, jadi panjang nih cerita. Wow, sangat amazed dengan Kak Sobrina. Iya bener sih Kak, kalau maksudnya ya ketika kita bisa bahasa Jepang pun jadi nilai plus ya gitu. Oke baik Kak, di tengah kesibukan Kak Sobrina sebagai dosen, gimana sih cara Kakak tuh membagi waktu antara kerja, kehidupan pribadi, sampai persiapan LPDP ataupun pendidikannya Kak Sobrina sendiri? Ya, oke. Jujur, untuk pembagian waktu saya sebenarnya ini jujur banget sedikit keteteran juga gitu. Jadi dulu waktu LPDP dulu kan 2025 ya. Dan saya jujur jujur banget, saya belum pernah merasakan yang namanya beasiswa LPDP. Jadi S2 itu juga nyun sewu saya beasiswa orang tua ya dalam artian ya orang tua maksudnya membiayai saya gitu buat sekolah Sih. gitu. Nah, ya S2 ke S3 ini emang bener-bener buta sama LPDP LPDP itu kayak gimana sih, apa yang harus saya persiapkan dan segala macem gitu. Tapi ya apa namanya? Ya udah cobalah di 2025 di bulan Februari itu coba daftar gitu kan administrasi lolos terus tes gitu. Nah, tesnya kebetulan saya nggak pakai yang jalur LOE jadi langsung straight wawancara gitu nggak. Saya pakai tes ini, tes tulis gitu, skolastik ya, TBS ya, tes bakat skolastik.
Nah, itu gitu. Nah, itu apa namanya? Pas baca soalnya, ngerjain itu susahnya luar biasa. Jujur, jujur banget luar biasa susah gitu ya itu. Saya kira tesnya itu mirip pada saat saya mengerjakan soal tes CPNS gitu. Tes CPNS itu udah susah. Nah, TBS itu 2 kali, 3 kali lipatnya gitu. Dan memang apa namanya? Karena saya itu juga PNS juga dosen PNS gitu ya dan ngambil jalurnya memang jalur PNS juga. Jadi memang standarnya itu nggak terlalu tinggi seperti yang di umum itu. Pun dengan standar yang tinggi juga, dengan standar yang sedikit juga beda sama umum, itu tuh susahnya juga luar biasa gitu loh. Dan dari situ apa namanya mikir ya udahlah nothing tulus lah istilahnya, udah dicoba dulu aja bisa atau enggaknya gitu. Nah, ternyata pas nyoba juga, ternyata nggak lolos gitu ya, kita jauh dari passing grade nilai minimalnya waktu itu gitu. Rasanya kayak eh apa ya? Apa ya, rasanya kayak dunia tuh runtuh gitu ya. Kok pas ini jujur, jujur, jujur aja gitu. Pada ya tapi banyak orang yang bilang ke saya, lah kamu aja baru sekali nyoba udah putus asa gitu kan itu gitu. Karena emang em, pas telepon sama orang tua cerita kalau nggak lulus gitu. Sementara sebelumnya, jadi saya punya adik nih, adik saya LPDP juga kebetulan. Nah itu lulus gitu ya dia. Ya tapi juga sama sih ceritanya kayak saya juga 2 kali nyoba juga gitu. Nah itu kali keduanya dia lulus gitu. Nah itu apa jadi kayak, aduh adek tuh enak banget. Kok aku susah banget gitu ya itu. Dia sambil nangis lah ke orang tua gitu kan ya. Ya itu tadi kayak dunia tuh sasar runtuh gitu. Masa masa gini doang aku nggak bisa gitu. Nah mungkin saya kepikirannya apa karena kemarin cuma nating tulus aja, nggak mempersiapkan dengan baik gitu. Tapi kalau mau nyiapin kerjaan banyak gitu ya. Karena ya jujur aja ya kita dosen Indonesia sih ya gitu. Maksudnya tugasnya banyak, nggak cuman ngajar, neliti, mengabdi aja gitu. Tapi kita juga ada panitiaan, kita nanti juga mikirin apa kebetulan kebetulan program studi saya kebetulan waktu itu lagi ngurusin akreditasi juga gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya atau yang tiba-tiba gitu dari pimpinan, Mbak kerjain A ya, Mbak kerjain B ya. Wah, banyak gitu. Jadi apa namanya? Gimana caranya ngatur waktu nih gitu. Tapi saya mikir kayak oke, apa namanya? S3 ini apa indi karir ke depanmu gitu. Maksudnya kemudahan karir ke depanmu tuh S3 dengan S3 ini gitu. Akhirnya jadi skala prioritas utama gitu. Jadi nomor satu gitu. Nah, makanya setiap saya selalu ngusahain setiap 3 hari sekali itu ya 10 menit aja 10 menit aja itu coba buka soal tes bakat skolastik gitu. Terus kemudian ikut apa grup-grup di Telegram itu kan ada grup-grup yang latihan soal latihan soal itu udah itu kerjain aja gitu. Tapi saya kasih apa cuma minta waktu 10 menit aja. Tapi itu pasti gitu. Dan itu sampai saya bikin apa ya? Saya bikin notice gitu notifikasi gitu ya. Hari Rabu jam segini kamu buka soal TBS harus wajib gitu kan. Harus itu. Itu 10 menit aja itu tapi nanti kadang-kadang ya alhamdulillah 10 menit itu akhirnya jadi 15 menit jadi 20 menit 30 menit gitu itu gitu jadi emang skala prioritasnya gitu mau kamu apa belum bikin PPT buat ngajar mau belum nyiapin apa namanya bikin PPT untuk capaian penelitian apa segala macam pokoknya itu dulu prioritasin gitu itu terus juga apa namanya ada mungkin kayak latihan-latihan soal juga berbayar dan segala macam udahlah bayar aja nggak apa-apa gitu ya namanya juga investasi gitu. Masa iya kita nggak effort ke situ gitu itu terus apa namanya dan kadang-kadang sampai pulangnya tuh malam itu cuman buat apa tetap stay di ruangan ngerjain itu itu dan memang proses ini tuh saya nggak bilang ke teman-teman yang lain saya keep it to myself gitu ya sama ini sih sama ada teman juga ya yang sama kita sama-sama berjuang nih ceritanya itu gitu kamu lagi ngapain mbak lagi ngerjain ini lagi latihan soal TBS gitu wih kamu ada waktu ya ya makanya kamu prioritasin juga waktunya kayak gitu jadi apa ya
support dari orang tua juga ada, terus kemudian ada juga temen yang sama-sama berjuang juga gitu. eh Ya terus tadi itu ya jadiin skala prioritas juga gitu itu sebagai salah satu hal yang emang emang harus banget gitu. Itu gitu jadi ya itu sama yang terakhir ini sih. Em, apa namanya, ketika menjelang tes itu juga ada dramanya juga sih. Apa, laptopnya saya itu ternyata nggak bisa dipakai buat tes TBS, ya tes bakat skolastik waktu itu bener-bener nggak bisa dipakai. Nah itu akhirnya terpaksa saya balik lagi ke mindset tadi ya, udahlah investasi, akhirnya beli laptop baru, harganya agak mahal itu demi bisa ujian TBS waktu itu gitu. Yang laptop sebelumnya harganya 5 ya, 5-an ya. Nah, terus kemudian beli yang baru yang speknya bagus pokoknya, apa ya istilahnya sekarang gacor gitu ya. Itu 10 apa namanya, beli yang agak 2 kali lipat harganya gitu, tapi emang bagus gitu. Ya udahlah pakai itu gitu akhirnya. Akhirnya beli itu gitu. Jadi memang banyak banget dinamika yang harus dipersiapkan itu juga gitu. Bahkan eh apa, menjelang tes pun H-1 itu itu juga mau ada kegiatan kunjungan juga dari industri gitu. Hari H acara utamanya. Jadi jadi memang em, banyak hal ya yang terjadi di sela-sela kesibukan sebanyak itu gitu. Tapi ya karena tadi menaruh skala prioritas, ya akhirnya alhamdulillah sih bisa gitu. Kita kita usahain gitu lah istilahnya gitu gitu. Sama juga yang terakhir, apa ya, nurunkan ego sih kalau menurut saya, karena jujur saya tipe orang yang kalau ada orang yang pencapaiannya lebih baik dari saya, kadang saya iri, jujur itu iri. Tapi irinya itu bukan karena ih orang itu gitu banget sih, enggak. Tapi lebih kepada harusnya dia tuh bisa, berarti aku juga bisa gitu. Mas, iya aku nggak bisa. Bisa jadi dia 2 kali ekstra kerja gitu. Ya dari saya berarti ya saya mungkin harusnya 3 kali atau 4 kali lipat lebih usaha lebih keras gitu. Itu jadi memang motivasi saya mungkin dari iri itu tadi ya gitu, tapi bukan iri yang negatif arahnya, jadi ya arahnya ke positif seperti itu. Wow, bener-bener ya Kak, itu termasuk kayak pengorbanan sama perjuangan Kak Sobrina buat dapetin LPDP ini juga nggak mudah ya gitu. Dan itu sih poin yang aku dapat dari Kak Sobrina bahwa kalau kita ingin menggapai apa yang kita mau, ya kita harus menjadikan skala prioritas gitu. Di tengah kesibukannya Kak Sobrina, nyisihin 10-15 menit walaupun sibuk banget gitu ya untuk fokusin ke LPDP ini dan akhirnya hasilnya juga alhamdulillah ya Kak, sesuai dengan harapan Kak Sobrina, walaupun Kak Sobrina sempat mention bahwa sempat di batch sebelumnya apa namanya nggak diterima gitu ya. Mungkin banyak mengambil pelajaran juga gitu. Apalagi Kak sekarang tuh Gen Z ya banyak banget yang sering overthinking kan dan ngerasa tuh minder gitu. Karena lihat pencapaian orang lain tuh di medsos, wah gitu. Kayak gue bisa nggak ya? Kak Sobrina sendiri pernah ngalamin itu nggak sih Kak? Jujur pernah, pernah ngalamin kayak gitu. Yaitu tadi karena saya tipe orang yang berangkat dari rasa iri gitu ya.